Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Biogeochemical Cycle tentang siklus nitrogen. Perkenalkan, nama saya Kisana Josafo sebagai moderator. Saya Anissa Sumiana sebagai pemateri. Saya Gabriel Kacandra Shopping sebagai pemateri. Saya Muhammad Ebul Bahasi sebagai pemateri. Saya Muhammad Faizullah sebagai pemateri. Nitrogen adalah komposisi terbesar yang berada di atmosfer bumi. Nitrogen merupakan penunjang besar bagi kehidupan, baik hewan, pertumbuhan, maupun manusia yang membutuhkan nitrogen untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen ditemukan dalam unsur penyusun DNA atau RNA pada makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Proses pemecahan nitrogen di udara secara alami melalui petir dan mikroorganisme. Petir memiliki energi yang besar untuk memecah nitrogen sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh pengikat nitrogen atau dinamakan fikasi nitrogen. Bakteri-bakteri tersebut dapat hidup di dalam tumbuhan polong potongan Leguminosae. Tumbuhan tersebut di bagian akarnya terdapat butil akar yang dapat hidup di berbagai jenis bakteri dengan mengikat nitrogen untuk akar polong potongan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium atau Azotobacter yang bersifat mengikat nitrogen untuk proses fisiologis atau metabolisme tumbuh-tumbuhan dan nantinya untuk proses asimilasi. Mengapa pada proses daur nitrogen terdapat gambar hewan dan tumbuhan? Karena ketika hewan dan tumbuhan mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi, sehingga terjadilah yang namanya proses dekomposer. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerob maupun anaerob. Lalu, hasil dari dekomposisi menghasilkan banyak bahan organik ke tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah dari amoniak atau amonium. Kemudian terjadilah proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi di mana terjadinya perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Nitromonas dan Nitrococcus. Kemudian dari nitrit dilanjutkan kembali yang lebih kompleks yaitu NO3- atau nitrat. Proses nitratasi dibantu oleh bakteri yaitu Helicobacter. Dari nitrat saja terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme pada tumbuhan. Kedua, proses denitrifikasi di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya. Singkatnya, pada proses daur nitrogen yang terjadi di udara dapat melalui proses yang pertama, yaitu bakteri difiksasi. Lalu, hewan dan tumbuhan didekomposer sehingga terjadilah proses amonifikasi. Dari amonifikasi menghasilkan amonium, lalu amonium menghasilkan nitrit, lalu nitrit menghasilkan nitrat. Proses nitrat terjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu asimilasi, di mana tahapan ini dapat digunakan oleh tumbuhan. Lalu tahapan yang kedua yaitu denitrifikasi, yaitu gas yang dikembalikan ke udara. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.